Saya seorang pegawai bioskop dan kami punya beberapa aturan yang aneh. Ya, saya udah kerja di sini udah cukup lama ya, berapa tahun lah. Dan ya sekarang udah jelas sih buat saya kalau peraturan di bioskop saya ini memang agak di luar nalar. Ya, nggak gitu juga sih. Bukan agak di luar nalar tapi benar-benar gila. Tapi ya, Anda sendirilah nanti nilai gitu ya. Nah, sedikit latar belakang sebelum saya mulai. Nama saya Sean, umur saya 25 dan saya udah kerja di sini selama beberapa tahun sekarang ya. Ada dua alasan kenapa saya berakhir di sini dan kenapa saya nggak bisa pergi bahkan setelah saya sadar sama kejadian di sini gitu ya. Yang pertama ya, siapa pula perusahaan yang mau mempekerjakan anak yang putus sekolah, yang punya catatan kriminal karena pernah ngutil di minimarket gitu ya, terus pernah ketahuan buat narkoba gitu ya, gitulah, masa muda yang kebablasan gitu ya. Nah, sekarang ya hidup saya ya lurus, walaupun sempit sempit banget tapi lurus gitu, dan efeknya juga masih ada sampai sekarang. Alasan kedua ya bayarannya sih, gajinya. Tugas saya secara umum kayak misalnya periksa tiket, terus bersihin ruangan kalau di apa di antara show gitu ya, antara pemutaran film saya bersihin juga, terus periksa juga apakah tiap film lancar gitu ya. Biasanya sih yang kerja kayak kayak saya gini ya UMR lah ya, kalau hoki itu juga. Tapi kalau saya sebaliknya, eh, gaji saya sama dengan manajer di perusahaan lain. Walaupun kalau ya Anda mempertimbangkan hal yang harus saya tangani di sini gitu ya tiap harinya, mungkin mikir wah kayaknya sih nggak worth gitu kerja di sini. Tapi ya kalian nggak akan peduli masalah yang kayak gitu gitu, karena kalian buka video ini buat tahu ceritanya gitu kan. Jadi yaudahlah, kita mulai aja ceritanya gitu ya. Jadi inilah dia peraturan di bioskop saya. Nah, aturan nomor satu, jangan pernah ngebuka pintu teater 3 kalau film udah mulai. Nah, kedengarannya ya sederhana kan gitu ya. Aturan ini ya, dan saya pas baru kerja di sini ini saya hampir ngelanggar. Ini juga tanda pertama yang saya gimana ya, tanda pokoknya pertama kali notice kalau bioskop ini nggak 100% normal, yaitu gara-gara ini. Bahkan ya somehow teater 3 ini memang kalau filmnya sudah roll pasti bakal kegoda untuk masuk gitu ya. Teater 3 ini hidup, kayak 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 ada gimana ya, ruangannya pinter. Dia mau dia pokoknya akan mencoba segala cara untuk nipu ya sebisa mungkin gitu ya. Nanti mungkin bakal kedengaran sesuatu dari dalam gitu tah, atau mungkin disapa sama seseorang yang dikenal, misalnya sama teman lagi gitu. Cuman jangan dibuka, apapun yang terjadi jangan dibuka. Nah, ya saya hampir melanggar ini tuh pertama kali itu cuma sekitaran seminggu setelah saya diterima kerja gitu ya. Saya udah baca peraturannya terus saja dan ya bingung sih awalnya gitu ya. Tapi ya nggak terlalu saya pikirin dan nggak saya pertanyakan juga gitu ya. Tentu saja ya butuh dengan pekerjaan ini, jadi ya peraturan yang dalam tanda kutip mewah dan rada misterius gitu ya untuk dapat gaji bulanan, ya udahlah biarin gitu. Nah, waktu itu saya lagi bersihin lobi utama, tempat pintu masuk ke ruang-ruang teaternya gitu ya, jadi lobi-lobi lorong utama gitu. Pas itu ada suara gitu dari arah teater 3, ada yang ngebentur gitu ya, kayak ada yang nabrak gitu ya. Dari pintu 3 saya nengok, ternyata dari
teater 3 saya jalan ke pintu kan, wah ini kayaknya ada yang nggak beres, ada apa gitu kan. Terus saya ngelihat dari bawah, di bawah apa, di sela pintu itu ada asap tipis, dan suara nabraknya tuh makin keras gitu, kayak ada yang mukul pintu dari dalam gitu ya, kayak ditinju gitu. Pegangannya juga kan bergetar gitu. Terus ada suara dari dalam, kayak gimana ya, kayak ada orang atau sekelompok orang yang mau keluar. Saya tempelin telinga gitu kan. Terus halo gitulah, biasa gitu ya. Terus di dalam teriak, tolong buka pintu gitu itu. Jadi suara-suara perempuan, dan dia kedengeran kayak takut banget gitu ya. Dan kedengeran kayak ada suara tss gitu, pelan pelan gitu, kayak ada angin di dalam teater itu. Dan saya baru sadar nggak apa, suara ces atau suara desis itu kayak apa, ada suara kletek-kletek juga. Dan saya baru sadar bahwa ada api. Saya di dalam teriak, ada kebakaran, pintunya macet katanya tuh, tolong. Pokoknya gitulah, si perempuan tuh teriak kayak yang benar-benar panik gitu. Terus asap yang di bawah pintu tuh warnanya gelap, jadi gelap pekat gitu kan. Dan saya sampai batuk-batuk. Terus kembali tuh pintunya digedor-gedor kan, dipukul lagi, tolong keluarin katanya, buka. Nah, saya udah mau megang pintu, jadi udah lupa sama peraturan itu kan, baru ngejulurin tangan, tiba-tiba ada tangan lagi di sebelah saya nepis. Kaget saya kan, saya kaget muter badan, ternyata manajer saya David. Waktu itu ya karena baru seminggu, saya baru ngobrol sekali aja gitu pas ya sekali dua kali lah, pas ngelamar, terus pas dia ngasih peraturan itu, dan udah gitu, belum ngobrol lagi sama dia. Nah, kalau dari seminggu itu saya kayak mikir David orangnya kayak kalem gitu, tenang aja gitu, dan kayak orang yang tidak terlalu peduli amat. Tapi pas dia nepis tangan saya dan saya lihat wajahnya, dia marah gitu wajahnya itu. Terus dia bilang, tolong, aturan nomor 1 jangan pernah lupa. Terus saya bilang, dalam kebakaran Fit, pintunya macet gitu, terus ngelain mereka, terus nolongin gitu ya. Terus David bilang, oh api ya, pintar juga katanya, dicobain juga ke orang baru katanya. Terus dia ngomong ke saya, karena ada alasan kenapa kita punya peraturan, udah biar aja, baik-baik aja gitu. Dan ya pas itu saya nggak percaya dengan apa yang dia ngomong. Dan perempuan yang di dalam tuh teriak lagi gitu, dia ngedor, terus ada batuk gitu ya, sambil batuk-batuk karena asap di dalam gitu ya. Tolong Sean katanya, Sean tolong, saya nggak bisa napas katanya. Terus David ketawa lagi sih, David. Ya saya protes kan, Fit gimana nanti mati nanti mereka gitu. Dan ya gimana ya, pas itu saya mikir, gila ini kejem banget ini manajer gitu ya. Ya saya nggak akan ninggalin orang mati cuma gara-gara peraturan tertulis kayak gitu kan. Saya kembali mau pegang pintunya, dan dia kembali nepis. Dari mana dia bisa tahu namamu? Dan pas itu saya baru sadar, saya nggak pernah ngasih tahu nama saya. Tapi kalau yang di dalam, penonton customer biasa random gitu, kok bisa tahu nama saya? Pas itu saya baru sadar, dan saya baru sadar asap yang tadi keluar dari bawah pintu itu nggak ada. Terus suara gedorannya juga nggak ada. Ya saya ngetok lah gitu ya, iseng saya ngetok lah pintunya, nggak ada yang jawab. David langsung dia langsung nepuk bawah saya, terus bilang gini, Sean, pokoknya pintu teater 3 kalau film sudah play jangan dibuka apapun. Nah aja, ini film bentar lagi kan, 20 menit lagi nanti juga filmnya selesai, itu semua juga pada keluar, lihat aja. Ya terus saya bilang, tapi tadi ada asapnya gitu, sampai ada asapnya hitam. Dan dia bilang, nah pokoknya mereka bakal cari cara apapun biar pintunya dibuka.
pokoknya. Tapi sampai 13 tahun terakhir nggak pernah. Dan ya pokoknya pokoknya teater itu nggak akan pernah kebuka selama saya jadi manajer di sini. Nggak akan kejadian kayak gitu lagi katanya. Dia pergi. Dia pergi aja balik ke kantornya kan. Saya nunggu tuh, nunggu depan pintu teater 3 kan, dan udah jamnya 20 menit, 20 menitan lah ya, 20 menitan teater 3 selesai dan pintunya ngebuka. Pintunya ngebuka dan orang-orang keluar. Normal, nggak ada teriakan, nggak ada asap, nggak ada api boro-boro gitu ya. Saya langsung masuk kan karena emang biasanya ya udah waktunya ngebersihin gitu kan, dan ya nggak ada tanda-tanda kebakaran apapun. Peraturan nomor 2, kalau Anda melihat seorang cosplayer film menggiring anak-anak menjauh dari lobi, segera kasih tahu manajer. Nah, udah biasa kalau bioskop itu memang sering gimana ya, kalau ada film yang memang hype gitu ya. Biasanya kita suka hire beberapa lah untuk ya selama tayang gitu ya, selama tayang apalagi selama masih rame gitu ya. Jadi ada beberapa orang suruh pakai kostum untuk ngepromosiin film-film baru saja gitu ya, kayak misalnya waktu itu pas Star Wars baru keluar gitu kan, terus adalah beberapa yang kita pakein baju Stormtrooper gitu, jalan-jalan dah sekitaran gedung gitu ya buat nge-hype gitu ya. Ya jujur saja sih kalau saya pribadi nggak punya pengalaman yang nggak enak masalah kostum-kostuman ini, karena dulu sebelum saya kerja di sini pernah ya udah sekolah ya, sudah putus sekolah, saya pernah kerja kayak gitu ya. Saya ke taman ya bawa kostum Pikachu yang udah bau, yang udah butak, yang belum dicuci gitu ya, berhari-hari. Kalau nggak salah ya waktu itu ya dalam seminggu cuma libur sehari dan kita pakai bisa sampai 8 jam atau lebih gitu kalau rame. Nah, ya meskipun sekarang kostumnya ya tentu saya lebih bersih gitu, lebih kerawat, lebih sering dicuci, tapi tetap aja sih saya suka keingetan gitu lah, mual gitu. Nah, aturan kedua ini masih rada misteri, tapi saya pernah kejadian sekali dan saya sendiri sih nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi gitu ya. Tapi ini cerita yang lumayan menarik lah gitu ya, walaupun agak ngeri gitu ya. Jadi ya gini ceritanya. Jadi waktu itu tahun berapa sih Infinity War, kalau nggak salah 2019, 2018 kalau nggak salah. Jadi pas Infinity War, jadi pegawai sama beberapa iya pegawai kalau nggak salah itu pakai kostum itu ya. Bukan, itu bukan pegawai tapi kita nyewa, kita nge-hire beberapa cosplayer, terus pakai kostum karakter utama gitu untuk jalan-jalan di lobby gitu ya, terus foto-foto sama fans gitu ya. Nah, ya secara umum sih ya saya oke-oke aja gitu ya, untung bukan saya yang pakai gitu ya. Nah, dan sedangkan kita yang pegawai, kita sebelum mereka mulai kerja itu kita dikumpulin, terus ini apalin yang kita cosplay yang kita pekerjakan hari itu, nggak minggu itu ya, ini apalin orang-orangnya siapa aja, wajahnya, pokoknya harus apal gitu ya. Nah, sejak kejadian teater 3 waktu itu ya, awalnya gue mikir ribet amat sih, tapi ya sejak kejadian teater 3 tempat ini nggak normal, jadi saya benar-benar merhatiin juga gitu ya. Orangnya nggak banyak, ya cuma berapa orang doang gitu. Tapi saya masih ingat orang-orangnya. Jadi ada yang jadi Captain America, Black Panther, Doctor Strange, Thor, empat doang. Kalau dipikir-pikir sih yang jadi Thor kayaknya sih rada gimana gitu ya. Soalnya kan pas di Endgame dia kan jadi gendut gitu ya. Nah, anyway gini lah ya. Jadi waktu itu saya keluar dari salah satu, jadi udah waktunya ngecek proyektor gitu sambil ngelihat normal atau enggak gitu ya. Nah, keluar dari ruangannya saya
Ada satu orang mas, dia pakai baju Iron Man. Gak ada yang Iron Man di daftar tadi ya, gak ada Iron Man. Dia jalan pelan nyusurin lobby ke ruangan, ke ruang buat kita buang sampah gitu. Jadi makin dekat, terus makin dekat saya perhatiin juga memang ada yang nggak beres sama si Iron Man ini gitu. Jadi kostumnya kayaknya bagus dulunya, kostumnya bagus, cuman kayak udah tua, udah rusak gitu. Jadi ada kotor, ada gores-gores. Terus bahkan kayak ada yang mau lepas itu part armornya tuh, ada yang mau lepas, terus bau kayak bau busuk gitulah, kayak ada mayat gitu, kayak ada, bayangin mayat kena panas matahari, nah baunya kayak gitu. Terus ada juga yang kayak merembes dari misalnya sendi-sendi kostumnya tuh, ada yang merembes warna coklat tua dan gitu gitu tuh. Pas saya ngelihat, saya makin panik karena apa, kan belakangnya ada anak-anak. Berapa orang kalau nggak 3 atau 4 anak gitu yang ngikutin gitu, dan mereka masih anak-anak ya, jadi umur SD lah gitu. Mereka semua natap ke Iron Man ini gitu, jalan pelan, terus matanya tuh kayak kayak song gitu, kayak kena hipnotis. Jadi ngikutin si Iron Man ini ke belakang lah gitu ya. Nah pas itu langsung kayak pengalaman dari teater 3 yang waktu itu gitu ya. Saya langsung lari kantor manajer, masuk ke dalam, teriak ke David, "Vin, nomor 2 Iron Man." Ke ruang sampah gitu. Tiga anak atau 4 anak lah gitu ya. David langsung loncat, dia buka ini, langsung buka apa? Aci, dia ngeluarin sesuatu, langsung dimasukin diselipin ke dalam bajunya. Dan saya sempat ngeliat sebentar, pisau agak gede, pisau gede gitu. Sama ada botol, entahlah isinya cairan bening, saya nggak tahu apa gitu ya. Nah si pisau itu nggak hanya panjang sih, tapi pisau ada geriginya gitu loh. Dia narik baju saya sambil jalan, ngikutin itu kan. Terus sekalian ngambil selembar kertas. Jangan ada orang yang masuk ke ruang sampah. Jangan ada siapapun yang masuk. Ingat ya katanya. Kalau setengah jam saya nggak keluar, tekan alarm kebakaran, langsung evakuasi keluar gedung semua sama penonton-penonton. Terus kalau nggak keluar, hubungi nomor di sini katanya. Di kertas itu mah ada nomor, pas saya lihat. Dan David nggak banyak nanya, nggak apa, saya nggak sempat nanya karena David langsung keluar ngejar kan, lari. Saya ngikutin dari belakang. Nah, belok kan, anggaplah lurus gitu, terus belok ke nggak ada ruang sampahnya, dan itu hampir apa, anak-anak itu hampir ikut si Iron Man-nya ke dalam ruang sampah. Untung belum, mungkin ya 2 meter 3 meter lagi dari pintu gitu ya. David langsung terobos, dia buka pintu ruang sampah, terus langsung ditarik si Iron Man-nya ke dalam, dilempar ke dalam, dibanting pintunya sampai tutup. Terus si anak-anak itu tuh apa, dibilang kejang nggak kejang juga ya, tapi gerak-gerak gitu. Jadi kayak bayangin boneka tali, terus digerak-gerakin, jadi kaku gerakannya, tapi agak ngejet sedikit gitu lah. Terus udah begitu, mereka baru kayak sadar tuh, mereka ngeliat sekeliling bingung, mungkin nggak kok bisa ada di sini gitu. Jadi ya anak-anak yang paling kecil terutama tuh nangis. Ya yang gede nggak terlalu, cuma mereka juga bingung gitu, karena ya umur SD semua. Nah, karena begitu saya langsung antar mereka keluar pelan-pelan, terus dicari orang tuanya. Udah dapet, saya lihat jam udah sekitar 20 menitan, dan pas saya nyampe lagi ke ruang sampah, David baru keluar. Terus di kemejanya ada merah-merah gitu tuh, ada merah-merah tua gitu, sama ada bau busuk dikit. Terus dia kelihatan kayak capek banget. Ya, dia kelihatan capek banget. Terus dia bilang, tuh yang dalam bersihin Sean, kirim aja ke bawah. Jadi ke bawah itu maksudnya itu kan ruang sampah ya. Jadi dari situ nanti dibawa pakai lift barang ke tempat pembuangan yang lebih besar di basement. Jadi, bawa ke sana katanya. Biarin aja. Kalau ada suara-suara dari bungkusannya biarin aja katanya. Dia jalan, kembalilah pelan, capek gitu ke arah kantor kan. Saya masuk kan, sudah lihat ruangan sampah ini berantakan.
berantakan, jadi kayak mungkin ada berantem gitu ya, bau bau busuk, terus ada kayak cairan warna gelap di mana-mana gitu ya, bahkan ke langit-langit juga ada. Terus di pojok ada beberapa kantong lah plastik warna hitam gitu ya. Itulah yang terjadi. Nah, nomor 3, kalau ada bapak-bapak bertato di pipi kiri bilang ada barang yang hilang, terus mau ngambil dari tempat barang hilang gitu ya, jangan dikasih, jangan dikasih. Nah, peraturan yang ini sih saya nggak ada pengalaman pribadi ya dengan ini, tapi ada lah saya cerita gitu ya tentang ini. Jadi setelah insiden peraturan kedua gitu ya, David mulai memperlakukan saya lebih baik. Mungkin dia percaya gitu sama saya karena nggak nakal bahasa ininya apa gitu ya. Nah, dan ya saya juga emang udah paham kalau memang peraturan ini ada untuk melindungi gitu ya, untuk melindungi kita gitu ya. Nah, jadi naturally setelah kejadian peraturan 1, peraturan 2, pengen tahu dong peraturan 3 ini kenapa bisa begini gitu. Nah, jadi setelah beberapa waktu lah, jadi setelah kejadian 1, kejadian 2, nanya lah gitu ya. Jadi waktu itu pas sebelum shift mulai, saya masuk kantornya, terus nanya gitu kan, Fit, ya sebenarnya penasaran aja gitu, saya pengen tahu aturan 3 maksudnya kayak gimana. Dia bilang gitu, saya bilang gitu. Terus dia bilang, penasaran katanya tuh. Ya wajar kalau penasaran, saya juga dulu begitu katanya tuh. Nah, dia jalan ke, ada laci lah gitu ya, terus saya tahu tuh folder arsip gitu ya, dia ngeluarin, terus dia ngasih beberapa lembar clipping. Di clipping mungkin ini lama gitu ya, dipotong dari mungkin surat kabar, potong, dijepit, nih baca aja kalau istirahat biar gak penasaran gitu. Udah saya ambil kertasnya, dan pas istirahat waktu itu sambil makan sambil ini saya baca lah gitu kan, dan ya itu memang clipping dari koran, dan clipping koran yang jeli 1, dan halaman pertama itu sekitar, korannya udah agak lama, 15 tahun yang lalu. Jadi tulisannya triple homicide ya. Jadi homicide itu pembunuhan satu keluarga dibunuh di rumahnya sendiri, dan satu yang selamat menceritakan kisah yang mengerikan. Kurang lebih gitulah tulisannya. Nah, summary ceritanya ya kurang lebih summary di korannya gitu. Jadi di kota saya, kota Redacted ini gembar katanya kemarin setelah polisi menemukan, polisi dipanggil pokoknya ke sebuah lokasi, di sebuah rumah gitu ya, dan ternyata ada pembunuhan di dalamnya. Anggota keluarganya 4, cuma sisa 1 yang selamat. Inisialnya AP, umurnya kalau nggak salah kita SMP kelas 1, SD kelas 6 gitu ya. Dia diikat di kursi dan disumpal, tapi nggak ada luka sama sekali. Nah, di ruang tamu di keluarganya, jadi ada sisa-sisa orang tuanya. Jadi kenapa dibilang sisa-sisa, karena dimutilasi semua. Jadi bapak, ibu, kakaknya dimutilasi, disisain dia. Terus di TKP itu yang menarik kata polisi, ada sebuah payung. Ketika ditanya apa gitu ya, yang keluarga yang tersisa bilang minggu kemarin nonton di bioskop katanya, dan payungnya ketinggalan. Jadi wartawan datang ke bioskop, dan manajernya David bilang katanya kalau payung itu diambil sama seorang pria bertato sekitar sehari sebelum pembunuhan.
Katanya payung itu tinggalan punya dia. Sampai sekarang polisi masih cari kemungkinan pria ini apakah terlibat dengan kejahatan tersebut, tapi masih belum ada perkembangan katanya. Dan cukup mengerikan saya bacanya, dan saya buka halaman berikutnya gitu ya. Artikel yang selanjutnya umur 12 tahun lalu, artikel yang sebelumnya selanjutnya lagi itu 5 tahun lalu. Korannya beda, tapi ceritanya hampir sama. Pembunuhan massal, sisain satu, terus barang ditemukan di TKP di antara mayat-mayat yang dimutilasi itu, dan berasal dari barang yang tertinggal di bioskop. Gitu. Yang satu lagi sih ya enggak sih, ya cuman David nulis di bawahnya ada catatan gitu kayak tulis pakai pensil, same guy gitu, orang yang sama gitu. Terus masih ada tulisan dari dia juga gitu. Apa artinya tato itu? Dia bilang mungkin perlu membuat peraturan khusus tentang dia. Nah, saya buka lagi dan isinya sama, kurang lebih kayak begitu. Dan artikel yang terakhir itu paling benar-benar bikin saya takut karena korannya bukan koran modern. Jadi cetakannya udah lama banget gitu ya. Halamannya udah kuno, dan tahun yang di newspapernya bilang itu 1899. Tulisannya hampir nggak kebaca, cuman judulnya masih agak kelihatan. Tulisannya teater kota ini ditutup sementara karena pembunuhan misterius dari pelaku yang mengklaim barang yang tertinggal. Ya, beberapa peraturan cukup gampang untuk diikuti, tapi beberapa peraturan cukup sulit. Kayak misalnya yang nomor 4. Kalau lampu padam saat kamu sedang membersihkan ruangan, duduklah. Sebuah film akan diputar. Kamu harus nonton sampai akhir. Jangan memalingkan muka sedikit pun dari layar. Apapun yang kamu lihat, apapun yang kamu dengar. Ini pas saya baca sudah rada cemas gitu ya. Apalagi setelah kejadian aturan 1 dan aturan 2 yang saya ini langsung gitu ya. Jadi kayak waduh, ya kan di review lagi kan aturan, dan ternyata waduh, ngeri gitu. Untungnya hampir nggak pernah ada kejadian, hampir ya, sekali doang. Nah, waktu itu saya lagi bersihin teater 1 ya, habis nonton gitu. Nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba mati lampu, tak. Itu saya udah berapa bulan kerja di situ, tiba-tiba tak mati, nggak ada bunyi apapun ya, kayak bisa kering turun gitu, nggak ada bola apa-apa, bola lampunya pecah, nggak ada, pokoknya pak aja. Jadi 1 detik terang, detik berikutnya gelap. Saya langsung ya kaget, ingat sama aturannya, jadi langsung duduk gitu, tapi nggak mau gerak badan ini, kayak apa kan, shock gitu ya. Ya untungnya akhirnya saya berhasil duduk, carilah yang dekat, yang paling dekat gitu, duduk. Dan pas duduk layarnya nyala. Nah, yang ditampilin di situ kayak ruang bawah tanah gitu lah, kayak ruang bawah tanah, kayak penjara gitu. Gambarnya kuno, jadi kayak film 8 mm gitulah, yang tahun 90-an. Ada kursi di tengah ruangannya dan diikat seorang laki-laki masih agak muda gitu ya. Diikat, jadi dia kursinya berlengan, diikat gitu. Dan badannya ada luka-luka gitu ya. Di wajahnya ada darah sedikit dekat alis, ada, terus lengannya, tangannya ini kan karena keikat gitu jadi merah banget gitu. Pas itu saya notice kok ada yang familiar gitu dari orang yang di film ini ya, bukan wajahnya, jadi
bajunya gitu, kok bajunya kayak kenal gitu. Pas itu tiba-tiba ada suara di belakang. Jadi kursi bioskop ngelipat ke atas kan, kalau ini. Kalau orangnya sudah berdiri dia ngelipat ke atas. Ada yang neken. Jadi ada yang duduk pas di belakang saya. Langsung saya merinding di belakang ini, di tengkuk ini. Jadi pengen nengok tapi nggak boleh gitu. Jadi saya maksain aja, terus saya dilihat di situ. Dan saya terus ngeliat ke layar, kapan ini selesainya gitu ya. Nah, awalnya si orangnya masih ngerota gitu ya, yang di film. Dia udah berhenti dan dia ngelihat ke arah kamera, mungkin nggak lihat ke kameramen gitu. Pas itu tiba-tiba di belakang ada suara. Aktingnya bagus ya katanya. Suaranya rendah, hampir berbisik gitu, tapi suaranya hampir kayak manusia. Tapi saya tahu ini bukan orang ini belakang. Jika pokoknya mah kayak dia berusaha nge-mimik suara orang, tapi nggak berhasil. Plus suaranya nggak di belakang saya, tapi di atas. Jadi kayak orangnya tinggi, mungkin tingginya 6 7 meter. Jadi ketika dia duduk, mulutnya ada di atas gitu. Pas itu saya juga, aduh jawab jangan gitu. Jawab jangan, terus aja nonton gitu ya. Pokoknya bingung lah. Tapi saya tetap diam. Kan ada pegangannya kan gitu kan. Pegang kuat biar nggak ini gitu, biar nggak eh, apa ya. Pokoknya melawan rasa takut gitu ya, dan melawan keinginan untuk nengok gitu, dan terus ngeliat ke arah layar. Untungnya berkedip nggak apa-apa. Kameranya gerak deket ke arah orang yang duduk. Dan yang duduk di kursi itu kayak mau mundur gitu, jadi kayak dia berusaha untuk mundur, kursinya kayak didorong ke belakang gitu. Tapi si kursinya juga di fix ke tanah ya, jadi nggak bisa guling. Makin dekat ya, karena filmnya mah agak buram, jadi saya belum terlalu sadar. Tapi pas dekat saya sadar, baju yang saya sebut tadi dia pakai seragam bioskop ini, seragam pegawai bioskop ini. Ada suara lagi yang di belakang itu ngomong lagi, dari mana dia dapat seragamnya katanya. Kayak saya tahu yang di belakang ini mancing saya untuk ngomong, atau mungkin buat ini ya, atau mungkin buat nengok pokoknya. Tapi saya nggak ngejawab, dan film itu kurang lebih sekitar setengah jam. Saya nggak bisa ngasih tahu apa aja yang terjadi karena ya nanti videonya kuning gitu ya. Pokoknya mah kurang lebih dia disiksa gitu kan. Di satu scene saya sampai muntah, dan muntahnya kan neken kan perut ketika muntah gitu kan, dan kepala saya hampir turun karena mau muntah, tapi saya tahan. Jadinya muntahnya melebar ke baju, nyembur ke kursi depan sama ke baju. Tapi tetap saya tahan. Nah, di menit-menit akhir sebelum filmnya selesai gitu ya, makhluk yang di belakang ya meskipun kerasa terus selama film, tapi dia cuma ngomong 3 kali. Jadi tadi 2, yang satu lagi ketika bentar lagi filmnya mau selesai, dia bilang, kamu tahu kata pepatah Sean, peraturan itu dibuat buat dilanggar. Atau seenggaknya orang itu katanya, saya nggak ngelihat, tapi saya ngerasa dia kayak nunjuk ke arah monitor gitu, kayak proyeksi. Seenggaknya orang itu mikir kayak gitu. Ya, dari situ saya tahu kalau oh,
dia mati karena ngelanggar aturan. Dan setelah itu ya nggak lama setelah dia ngomong itu, filmnya selesai, lampunya nyala kembali. Dan di situ saya langsung sadar David nggak cerita semua gitu. Jujur pasti saya marah, jadi saya langsung jalan meskipun masih keringat dingin, masih mual. Saya keluar dari ruangan, lewatin lobi gitu ya, karena memang kalau mau ke kantor harus lewat lobi gitu. Dan ada ya, beberapa pelanggan, beberapa customer di sana ada yang ngeliat gitu, lihat saya berlumuran muntah gitu ya. Saya langsung dobrak pintu kantor, dibuka. Terus David ngelihat saya, wajahnya rada tenang. Nomor 4 atau nomor 11 gitu ya. Dia langsung bilang gitu. Terus saya bilang 4. Bagus gitu ya. Bagus. Bagus, apa yang bagus? Anda tahu apa ya? Lu tahu resikonya gitu. Lu tahu apa yang bisa terjadi, tapi nggak ngasih tahu. Orang yang saya lihat disiksa itu pegawai dulu kan gitu. Kenapa Anda tidak cerita gitu? Masih rada sopan ya. Kenapa Anda tidak cerita tentang ini gitu, Pak? Dia cuma naik nafas, David cuma naik nafas, dia bilang, ya mending gini, Son. Apa maksudnya mending begini gitu kan? Udah gini, kata David gitu ya. Beberapa hal bisa dihindari kalau kamu tahu. Kayak teater 3 ya, teater 3 memang kayak gitu. Kalau kamu tahu apa yang dia inginkan, dia ngancing, pokoknya jadi jangan dibuka kan gitu. Tapi ada beberapa hal yang malah jadi makin kuat kalau kamu makin banyak tahu. Dan kamu bisa menghindari pelanggaran dari aturan nomor 4 cuma dengan cukup terus nonton. Kalau kamu makin banyak tahu, anak yang di belakangmu itu dia bakal makin pintar. Pokoknya apalah dia bakal nipu buat kamu noleh. Terus saya bilang, terus orang itu yang di layar, dia terlalu banyak, kata David gitu ya. Ya dia tahu lebih banyak daripada yang kamu tahu. Ya itu kesalahan saya dan saya nggak akan ulangi lagi. Ada batasnya, Son, yang nggak boleh saya kasih tahu ke kamu. Kalau kamu terlalu banyak, kamu pasti bakal nengok. Dah lah, balik aja kerja. Dia bilang gitu. Nomor 5, kalau Anda tiba-tiba masuk ke ruangan dan semua penonton ngelihat langsung ke arahmu sambil senyum, segera beritahu manajer. Nah, nomor 5 ini aturan yang paling membuat saya punya pertanyaan. Jadi sejak itu ya, pertanyaan di dalam kepala ini makin banyak. Dan kejadiannya di saya ya, sekitar 1,5 tahun setelah saya ada di sini. Nah, jadi kan saya bilang saya meriksa tiket, kerjaan saya ya meriksa tiket, buang sampah, jadi bersihin di dalam teater gitu ya. Dan dari waktu ke waktu kami juga perlu meriksa apakah setiap film jalan lancar gitu ya, subtitlenya jalan, terus suaranya sinkron, pokoknya semua lah gitu. Nah, yang wajib memang cuma pas awal aja, pas awal film jalan itu wajib. Tapi kalau misalnya waktu luang selama shift gitu, boleh lah saya meriksa secara ngacak gitu ya, atau mungkin nonton gitu ya. Sekalian memastikan baik-baik aja gitu ya. Nah, justru gara-gara lagi kosong,
Karena teater nomor 5 itu nayangin film yang memang saya suka gitu ya. Jadi masuklah saya waktu itu ke teater 5. Saya lihat loh kok filmnya nggak pause. Saya masuk ke dalam kok nge-pause, saya nengok dan semua penonton ngelihat ke arah saya. Semuanya senyum. Sebenarnya nggak ada aturan untuk nggak berkedip, tapi saya sumpah saya bener-bener nggak kedip. Saya mundur jalan pelan sampai dan ngikutin matanya terus gitu. Sampai ke pinggir kan, sampai keluar pintu, saya langsung lari ke David. Jadi seketika sudah nggak kelihatan, semua penontonnya langsung lari ke arah David. Dia waktu itu kebetulan lagi ngobrol dengan salah satu mungkin yang ya pelanggan lah, lagi nunggu ini ya, lagi nunggu film gitu ya. Saya langsung datangin dia, sebelah nomor 5 kata saya. Aturan nomor 5 saya bilang. David mukanya langsung pucat kan. Terus si customer yang ibu-ibu itu gitu ya, ibu-ibu masih agak muda gitu ya, wajahnya agak cantik. Dia agak bingung. Terus David bilang, "Misi ya Mbak, sebentar saya ada urusan dulu ke sana." Terus dia nengok ke arah saya, "Nomor berapa? Teater berapa?" 5 ada saya. "Ikut." Gitu. Ya udah, kami lari ke teater 5. Lari ke teater 5. Waktu masuk, David bilang, "Kamu tunggu di situ," katanya. Jadi saya adalah barisan kursi yang paling bawah gitu ya. "Tunggu di sini," katanya. Ya, tak perlu kasih tahu sih ngapain juga saya ini gitu ya. Nah, jadi ruangan yang penuhi penonton itu sunyi. Jadi sunyi kan karena filmnya berhenti ya. Semua kepala noleh ke arah David. Jadi nggak ke saya. Pas berdua mereka semua kelihatan ke arah David. David naik, berhenti di tengah ruangan di dekat layar gitu ya. Terus David bilang, "Kamu mau apa?" katanya. Semua orang yang dalam ruangan, semua penonton, mereka semua buka mulut terus ngomong. Kepaduan suara gitu, tapi perfect. Mereka bilang gitu, "Halo manajer, udah lama ya," katanya. "Ah bacot," udah David. "Lu mau apa sekarang?" Tawa semua itu. Tawa semua orang-orangnya. Gua suka. Nggak kayak yang dulu gitu ya. Itu nggak jawab, diem aja, tapi tangannya ngepel gitu ya. Marah gitu. "Walah lu mau apa? Lepasin orang-orang ini cepat," gitu itu. Wah nggak sabaran banget gitu gitu. Pengen cepet selesai ya, kata penontonnya gitu ya. Terus penonton itu ya mereka bilang, "Buka pintu nomor 3 sekarang," katanya. David langsung, "Enggak. Minta yang lain. Nggak, pokoknya ada batasan yang gue akan lewatin, ada aturannya," dia bilang itu. Tawa lagi lah itu semua penontonnya. "Peraturanmu yang berharga," katanya. "Oh pikir peraturannya bisa menghentikan kami, menghentikanku? Enggak. Peraturan itu cuma menundanya," katanya. "Apa ini?" kata David gitu ya. "Lu mau ngasih info? Huh? Kok nggak sama kayak yang dulu?" kata saya, kata David gitu. Saya nggak ngerti apa maksud kalimatnya, dia cuma ngomong kayak gitu aja. Penontonnya nggak jawab ya. "Aku cuma ngasih tahu yang sudah kamu tahu gitu ya. Dan hargaku tidak berubah. Kamu bakal ngebuka kamu bakal ngebuka teater 3, ruangan 3 ya. Dia nggak bilang teater, dia bilangnya pintu ketiga kalau nggak salah lagi." Dan pas itu David ragu bentar dong. Dan makhluk ini yang merasuk ke seluruh penonton itu sadar, dia langsung ketawa lagi. "Gue udah bilang nggak akan gue buka, aturan itu nggak akan pernah dilanggar," kata David ya. Penonton tuh ngejawab, "Kamu lupa dulu," katanya tuh, 13 tahun lalu
Hmm? Nasib orang-orang ini ada di tanganmu, David. Kamu tahu apa yang terjadi kalau keinginanku tidak dibayar? Apa kamu menebus pakai orang-orang ini? Hmm? Untuk pengorbanan yang dulu dilakukan olehmu, katanya. Mari David negasin, dia bilang, gua nggak akan buka pintunya. Dan dia nambah, ya gua nggak akan bikin kesalahan lagi, katanya. Penontonnya nggak jawab. Oh, katanya, apakah orang yang kamu sayang itu bakal setuju? Kayaknya enggak. Hening. Gak lama. Terus penonton itu ngobrol lagi, ngomong lagi dia. Harganya udah dibayar. Orang-orang ini selamat, katanya tuh. Saya kaget dan David juga kelihatan kaget. What? Tapi gue nggak setuju. Pintu nomor 3 nggak pernah jadi harganya, dia bilang. Tapi dia, katanya. Dan semua penonton nunjuk ke arah saya. Sekarang bakal dipenuhi pertanyaan yang tidak akan pernah terjawab. Dan ya, David ngumpat langsung cingan, katanya tuh. Dadah manajer, katanya. David langsung keluar, nggak ngomong apa-apa lagi. Penonton itu ngikutin sampai keluar ruangan. Terus matanya berubah ngelihat lagi ke sini. Mereka semua ke saya, ngangguk sekali. Terus semuanya kembali ngelihat layar, dan filmnya tiba-tiba lanjut. Semuanya udah bebas. Nomor 6. Kalau ada customer yang dengar suara bising di saluran udara di air duct, bilang aja bahwa kami akan meriksa. Terus ambil salah satu bungkusan yang ada tanda khususnya, ada tulisan R6, Rule 6 dari lemari. Terus masuk ke saluran udara dari ruang sampah. Terus simpan bungkusan itu minimal 10 meter dari pintu masuk. Jadi dari 10 meter dari air duct-nya. Setelah itu tinggalkan air duct secepat mungkin. Nah, ini adalah salah satu aturan yang paling mudah buat diikuti gitu ya. Walaupun kata-kata secepat mungkin itu rada mengkhawatirkan. Rada bikin saya, aduh kenapa harus secepat mungkin gitu ya. Dan ini yang paling sering terjadi. Adalah seminggu, 2 minggu sekali itu ada. Untunglah saya belum pernah lihat ada yang gagal. Satu orang pun selama saya di sini ya nggak ada yang pernah gagal. Nah, waktu itu pertama kali saya harus mengurusi aturan ini. Jadi waktu itu lagi sibuk banget karena waktu itu lagi Star Wars ya, lagi Skywalker kalau nggak salah filmnya. Jadi banjir lah gitu ya, apalagi minggu-minggu awal kan banjir banget sama penonton. Saya waktu lagi bersihin lobby, ada popcorn yang jatuh gitu ya. Terus ada bapak-bapak mukanya marah, dia pakai kemeja Star Wars gitu kan, pakai baju Star Wars, dia datang ke saya. Terus saya insting bagiannya standar, siang Pak, ada yang bisa dibantu? Saya bilang, dia bilang belum selesai ngomong ini dia udah motong, terserah katanya. Bisa itu saya diperbaikin katanya tuh, ada bunyi kletek-kletek katanya. Pokoknya dekat-dekat bioskop gitu ya. Saya bayar di sini bukan buat dengerin kletek-kletek, saya mau nonton. Nah, wajar saya rada kesel ya sama ngomongnya gitu, tapi saya berusaha untuk tetap tenang tuh, bilang, oh ya Pak, maaf atas ketidaknyamanannya gitu ya. Ya, jujur sih mungkin David, kalau misalnya ada seorang yang mati gara-gara something di sini, mungkin dia masih bisa maafin saya. Tapi kalau saya kasar sama customer, dia pasti marah. Jadi udah gitu, sudah dipastikan gitu ya, saya bakal ke sana. Dia pergi, dia customernya pergi. Saya ngambil
gitu ya, di belakang. Jadi tempat bar yang jualan snack gitu. Nah itu di salah satu lemarinya ada paket, itu emang ditandain. Pas saya ambil agak berat, saya pertama kali megang itu gitu kan. Agak berat dan saya kayak dalamnya kayaknya agak basah gitu. Adalah saya berusaha untuk tidak terlalu peduli gitu ya, saya langsung jalan ke ruang sampah. Terus memang air ductnya itu agak besar, jadi saya buka, jadi kisinya saya buka dulu dan saya ingat, saya notice di situ memang ada slotnya ya, ada kailnya, jadi memang didesain tuh gampang dibuka gitu. Nah, saya buka dan dari situ saya kedengeran ada suara ketukan gitu, ada suara ketukan cepat kayak ada jari yang ngetuk di sarung, kan bahannya kan gitu ya, kaleng gitu, kayak kaleng, jadi bunyi gitu kedengeran ya. Dan ya pas saya dengar suaranya emang merinding sih, jika memang seperti jari yang panjang-panjang terus ngetuk besi gitu lah ya. Saya naik napas langsung naik dalam saluran, jadi bentuknya kayak L ya, L miring gitu, jadi naik dulu terus lurus. Saya masuk ada angin karena kan AC ya, itu jalurnya sempit tapi memang masuk orang, dan ya jadi mau nggak mau tiarap gitu ya, jadi gerak itu pakai siku sama lutut, angkat agak redup gitu ya, tapi memang ada kayak ada something kelihatan di depan gitu ya, sekitar 10 meteran seperti yang ada di ini ya. Pas saya sampai langsung jadi banyak tulang binatang yang kelihatan udah digerogotin gitu ya. Langsung saya buka bungkusannya dan ternyata isinya ayam utuh tapi udah mati gitu ya. Saya langsung ini di situ, saya langsung tumbuk aja di situ, di atas situ. Terus suara-suara kerer-kerernya berhenti. Saya langsung berhenti. Saya udah mulai mundur tuh. Terus ada lagi suaranya cuman lebih keras, jadi kayak pelan-pelan suaranya lebih kencang gitu. Jadi kayak wah dia gerak ke sini. Nik saya langsung panik, langsung mundur. Oh iya ya. Pikiran tuh sempat nggak ini gitu ya. Dan kletek awalnya kletek doang, sekarang sudah mulai kedengeran, jadi nggak hanya sekedar kletek tapi kayak tidak kayak ada digesek, jadi dia memang merangkak gerak gitu tuh. Dan saya udah hampir di ujung, belokan ke bawah lagi gitu ya. Sempat aduh kelihatan nggak ya, apakah sempat ngelihat makhluknya dulu sebelum turun, tapi nggak. Kaki saya baru ketemu dengan belokan, langsung dorong paksa, saya langsung jatuh. Udah amat itu kan harus naik tangga dulu sedikit, saya langsung jatuhin aja dulu. Jatuh, untungnya di bawah kena sampah gitu ya, langsung berdiri, langsung ditutup jerujinya, kailin lagi. Dan suara kletek-kletek dalam berhenti, diganti sama suara sesuatu yang lagi makan gitu, kayak daging-daging yang kekoyak gitu. Dan ya itu memang salah satu aturannya paling gampang. Nah, salah satu aturan yang paling langka, yang paling jarang gitu ya, itu nomor 7. Cuma sekali doang gitu ya. Dan saya ngarep nggak ada lagi kejadian kayak gitu. Jadi nomor 7, kalau misalnya kamu melihat bayanganmu atau bayangan barang-barang di sekitar itu nggak sinkron, kembali ke ruangan sebelum yang ini. Secepat mungkin, sendirian, tutup pintunya, baru lihat lagi gitu. Masih udah normal nggak bayangannya? Kalau sudah normal langsung balik ke lobby. Nah selama itu gitu ya, jangan sampai bayangan kita, bayangan yang tertinggal itu berhasil nyentuh kita. Nah bahaya yang besar dari ya keanehan-keanehan yang di sini sebenarnya bukan cuma keanehannya saja yang sebenarnya membuatnya bahaya, tapi ketika kita terlalu biasa atau terlalu terbiasa dengan keanehan-keanehannya, jadi lupa. Jadi itulah yang terjadi aturan nomor 7 ini gitu ya. Jadi waktu itu saya emang benar-benar lengah gitu kan. Jadi saya keluar dari teater 6 waktu itu, terus jalan udah agak jauh tuh, jadi udah mau ke lobby, terus baru sadar loh gak ada bayangan saya gitu. Langsung saya keringat dingin,
Saya ngebalik dan saya ngelihat ada bayangan saya di situ, di dekat pintu teater 6. Terus di antara saya dan bayangan saya ada Liam. Liam teman-teman kerja gitu. Cuman ya, lebih tepatnya dia mengambil bentuk Liam. Dia ngelihat ke saya dan agak senyum sedikit. Saya langsung mikir, aduh ini harus gimana ini. Pokoknya saya harus balik ke teater 6, tapi harus sendiri ya, harus sendiri. Tapi ada Liam. Dan pas itu Liam bilang, Sean, kenapa? Katanya tuh. Gak lama ada lagi. Pintu kantor kebuka, ada David. Keluar dari kantor. Dia juga nanyain hal yang sama. Sean, kenapa? Katanya. Nggak saya jawab. Dan saya mulai jalan ke kamar, mau kembali ke teater 6 gitu ya. Makin lihat sekeliling makin jelas gitu. Jadi tiap bayangan, bayangan lampu, bayangan pot bunga itu semua arahnya beda-beda semua, nggak ada yang sama gitu. Jadi kayak lampunya beda-beda, padahal sebenarnya nggak, lampunya harusnya satu unison gitu. Ya, harusnya bayangannya nggak begitu. Saya hampir papasan sama Liam gitu kan, dan jalan saya agak-agak ya kayak gimana ya, kayak nggak terlalu peduli ceritanya gitu kan. Semoga aja dia nggak gimana gitu. Dan mau nyampe pas papasan sama dia, David bilang, sorry Liam, dia nanya, David nanya tuh, Sean, dia masih senyum-senyum dikit banget tapi kerasa gitu, senyum-senyum licik gitu. Dan dia ngelangkah ke depan saya ngalangin. Saya nggak jawab, ya Liam, saya dengar, teman ini ada yang ketinggalan di teater 6 itu. Apa yang ketinggalan? Apa yang kamu lupa? Ya dia tahu saya bohong dan ya Liam atau yang menyamar sebagai Liam gitu ya. Dia tahu gitu. Dia tahu, saya tahu kalau dia tidak tertipu gitu ya. Terus adalah kakaknya juga dari belakang. Sean, kata David gitu ya. Apa yang ketinggalan katanya. Dia jalan ngelilingin saya terus diem di sebelahnya Liam. Jadi ngalangin saya gitu ya. Terus, aduh, gimana ini? Kalau gini terus saya nggak mungkin bisa masuk teater 6 gitu ya. Apalagi sendiri, kan harus sendiri. Terus entah ya, instinctively saya bilang, itu ada minuman tumpah, saya mau ngambil tisu dari ruang sampah, mau saya lap. Saya bilang gitu, terus aduh ini cerita gini amat, saya bilang gitu ya. Dan tentu saja David, dalam tanda kutip David, dia tahu gitu ya. Liam, bantuin Sean ya katanya. Dan dia balik lagi jalan balik ke kantor. Liam ngangguk terus senyum lagi. Ayo katanya, ayo Sean katanya. Dan kami berdua jalan ke ruang sampah. Jadi pintu teater 6-nya udah lewat dulu, terus saya langsung pelan jalan ke arah ruang sampah. Itu saya mikir, aduh harus gimana gitu ya. Dan pas itu ada sebuah ide desperate gitu ya, ide desperate keluar dari kepala gitu ya. Sebenarnya gamble gitu. Terus saya mikir, apa peraturan lain di bioskop ini berlaku juga di sini, di dunia yang aneh ini gitu ya, di altar ini gitu ya. Tapi ya mungkin itu satu-satunya cara buat melarikan diri gitu ya. Udah, saya masuk. Kami masuk ruang sampah. Liam masih nunggu gitu ya, ngeliatin saya senyum gitu ya kan. Saya jalan lah ke arah belakang ruang sampah gitu kan. Tiba-tiba saya kebalik, saya tinju wajahnya. Dia kaget, kesandung ke belakang kan, jatuh. Saya langsung nengok, lihat saluran udara yang di atas air duct itu kan. Langsung saya buka slotnya, terus kebuka gitu kan.
sih ini. Pas gitu saya sudah bangun, dia megang bahu saya kan, terus dibalik, tenaganya gede kerasa itu. Dan pas itulah kelihatan baru wajah aslinya gitu ya, bukan wajah Liam tentu saja. Itu mulai kayak ngelupas, jadi kulitnya ada yang ngelupas gitu ya, kulit ular. Wajahnya udah mulai nggak proporsional gitu dan matanya masuk gitu menggelap. Aku tahu kamu tidak tertipu katanya. Aku tahu katanya. Nah, udah cukup main-mainnya katanya. Saatnya ketemu bayanganmu, dia bilang gitu. Dia ketawa gitu. Semoga kamu suka di sini gitu ya. Soalnya kamu bakal tinggal di sini selamanya. Ya pasti saya bergulat ya, bergulat ngemaksa gitu ya. Karena mungkin desperate, adrenalin. Jadi somehow saya berhasil ngebalikin dia dan saya ngedorong dia ke dinding. Pas itu dia ngomong gitu. Jadi awalnya kan saya yang di dinding aja, saya berhasil ngebalikin dan dia yang di tekan dinding. Pas itu dia bilang, sejak tuanmu itu, sejak manajermu itu bikin peraturan bodohnya, aku jadi sendirian. Ya sekarang nggak lagi kata itu. Pertama kamu lalu dia. Dan pas itu saya dengar apa yang saya harapkan mas. Ada suara datang dari saluran udara, gitu kan. Dan itu keluarnya di air duct. Jadi suara lari kaki-kaki gitu ya. Dan pas itu Liam, dalam tanda kutip Liam, dia sadar apa yang udah dilakukan gitu kan. Dan matanya ngebesar gitu, terus dia bilang, bangsat katanya. Tiba-tiba ada tangan Jang grab Liam, karena ya mungkin dia yang paling dekat gitu ya. Terus lama itu ketarik ke belakang, ke atas maksudnya, tarik ke atas. Dan dia langsung masuk ke dalam rumah. Kerasa ya ada apa bunyi tulang gitu ada tuh. Terus dia ngilang sambil teriak gitu, gak kelihatan lagi lah ya. Saya sendiri shock ya gara-gara itu, jadi saya jatuh, tapi saya langsung bangun gitu kan. Bangun, saya lari kan, saya buka dobrak pintu ininya, buka pintu ruang sampah, balik ke lobi dan saya langsung lari ke teater. Nah, pas itu juga David keluar dari kantor, dia ngejerit dan ya ceritanya bukan kayak orang, bukan seperti seorang lelaki gitu ya. Saya sampai kamar 6 duluan dan bayangan saya itu pas itu dia gerak mau ngejar saya, mengejar saya di tanah gitu kan. Dia hampir kena tapi untungnya nggak berhasil. Saya masuk, David masih sekitar mungkin 3 meteran lah dari saya. Saya buka pintunya, lompat ke dalam, langsung ditutup, dibanting ke belakang. Sunyi. Udah kayak gitu. Karena saya nggak dengar apa-apa lagi kan, saya buka pintu lagi. Lobinya kebetulan lagi nggak ada orang gitu kan, cuman saya ngelihat, saya ngeluarin kaki itu saya lihat bayangannya normal. Bayangan saya kembali ke bawah kaki saya. Nomor 8, kalau kantong sampah tiba-tiba bergerak sendiri atau mengeluarkan suara gerak-gerak gitu ya, ngeluarin suara, buanglah ke saluran khusus di ruang sampah, jangan dibuka. Nah tadi saya sudah nyebut sebelumnya kan kalau bersihin ruang sampah, kita sampah dari teater atau dari tempat sampah yang di lobi dibawa ke ruang sampah, dari buang sampah dibawa ke basement mall. Jadi sekali jadi itu biasanya seminggu sekali diambil lah sama truk gitu ya. Nah, nomor 8 ini mungkin yang terburuk lah ya setelah nomor 4 karena nggak begitu menyakitkan secara mental sebenarnya, cuman tetapnya pusing gitu ya. Dan tentu saja impact paling keras adalah pas pertama
pertama kali ada kejadian ini. Setahun yang lalu sih, belum terlalu lama. Jadi waktu itu harinya diturunin ya dari sinema ke ini, dari sinema ke tempat sampah utama di bawah gitu ya. Jadi saya bawa sedikit-sedikit karena nggak sendirian waktu itu. Saya emang dikasih saya waktu itu. Pakai troli itu berapa kali perjalanan, berapa kali bolak-balik gitu. Dan itu yang terakhir. Udah ini kan udah pengen pulang, udah pengen tidur gitu ya. Tiba-tiba satu kantong sampah itu gerak, jatuh ke lantai. Jadi waktu itu udah keluar dari lift, dari basement, jatuh. Terus ngejerit dalam, tolong katanya tuh. Kaget lah saya, mundur kan. Jadi sampahnya menggeliat gitu. Karena di dalamnya kayak kejepit gitu ya. Dia teriak, tolong, nggak bisa napas katanya. Pas itu ya kembali karena kaget, saya hampir karena panik gitu ya. Saya hampir ngebuka eh tas sampahnya, tas sampah. Habis buka kresek sampahnya gitu kan. Dan saya juga baru sadar gitu, ini kresek nggak sebesar orang, besar tapi orang nggak mungkin masuk gitu. Dan nomor 8, terus pas itu sempat pas saya hampir buka gitu, tangan. Jadi dari kreseknya tangan, jadi masih dari dalam kresek ya, cuman ngebentuk tangan, sudah nge-grab tangan saya sampai kaget saya mundur sampai ambil ketendang sampai jatuh gitu kan. Ya teriak gitu kan, tolong ini di luar ada orang nggak, tolong katanya tuh, gitulah. Nangis gitu lah, nangis sakit gitu, pokoknya mah kedengarannya benar gitu. Cuman yang kalau notice ya itu kreseknya nggak mungkin orang masuk gitu, orang dewasa lah gitu. Mungkin anak masuk, tapi orang dewasa nggak mungkin. Dan itu tuh keluar ada tangan yang kayak mau keluar nembus dari kresek itu, tapi nggak keluar gitu. Nah, pas itu karena sudah ingat aturannya, saya dengan rada geli-geli gitu ya, saya ini sedikit, tentu saja berusaha untuk nggak digrab sama tangan-tangan itu ya, keluar gitu. Saya naikin lagi ke troli, saya dorong, dan memang di tempat sampah utama yang di basement itu ada satu ruangan khusus, ada satu kayak tralis khusus. Saya buka aja, saya tendang ke situ dan keresengnya jatuh sambil teriak gitu. Sudah dem sampai bawah, sunyi, nggak ada suara lagi. Nomor 9, kalau ada yang keluar dari teater 3 selama pertunjukan, lakukan apapun yang dia minta dan segera kasih tahu manajer. Nah, cerita yang ini beda tentu saya, dan ya saya tidak menyukainya gitu ya. Dan kejadian ini baru kejadian kemarin banget gitu. Selama ini David sudah ya baik sama saya gitu ya, mungkin dia udah percaya sama saya. Kembali, dia belum mengatakan apapun, nggak pernah cerita apapun tentang teater 3 dan pintunya ya, jujur aja sih terlalu takut buat nanya gitu ya. Jadi peraturan nomor 9 itu jadi sumber misteri gitu kan. Loh, di pintunya nggak boleh dibuka, tapi juga ada yang bisa keluar sendiri dari teater 3 gitu ya. Tentu saja selama filmnya jalan gitu ya. Dan ya bertahun-tahun kerja nggak pernah ada seorang pun yang keluar dari kamar 3 selama film berlangsung gitu ya. Dan saya juga nggak pernah dengar cerita misalnya orang lain, misalnya cerita pegawai lain yang pernah kejadian itu, nggak pernah. Jadi aturan nomor 9 itu memang misteri lah ya, misteri gitu. Sama dengan yang nyambung dengan aturan yang pertama gitu ya. Dan pas itu gitu, kemarin
Saya benar-benar nggak siap pokoknya tuh. Tiba-tiba lagi show pintu nomor 3 teater 3 tiba-tiba kebuka, ada bapak keluar bajunya rapi, dan saya mikir ini orang ke toilet atau gimana gitu kan. Saya tahu ini kayak rada nggak normal gitu karena kan saya yang kebetulan waktu itu juga ngecek tiket gitu ya, cek tiket, dan seingat saya nggak ada bapak ini gitu. Dia jalan ke arah saya, terus saya bilang sore pak gitu. Saya jawab lah gitu. Jadi sorry, yang ngomong sore pak itu dia. Sore pak kata dia tuh. Di suara datar, nggak ada emosinya gitu ya, kosong pokoknya wah. Saya bilang oh ya selamat malam, saya bilang gitu kan. Dan bapak itu rada geli, dia rada ketawa sedikit. Boleh saya ngomong sama manajer katanya. Terus oh ya, ya kayaknya nomor 9 gitu ya. Ya baik pak, yuk lewat sini kata saya tuh. Jadi ya saya berusaha bentuk tenang gitu ya, tapi sebenarnya nggak bisa gitu ya. Cuman kayak bener nomor 9 apa yang bakal terjadi gitu kan. Adalah saya jalan dan mau ngomong gimana gitu ya. Tapi nggak bisa pokoknya waktu itu saya entah kenapa ngeheng otaknya. Pokoknya saya jalan masuk ke kantor. Saya belum sempat ngomong, bapak itu masuk dan David langsung wajahnya pucat. David langsung bilang, ini nomor 9? Ya, kata saya. David narik nafas, itu doang, dia menghela nafas langsung, ya udah. Tinggalin kami berdua, tunggu di luar ya, katanya. Udah saya nurut, udah saya nggak pengen nanya apa-apa, pokoknya. Ya udahlah, saya keluar, saya nunggu di situ. Ya, saya cuma bisa ngelihat dari balik gorden ya, karena emang ada ini dan ada gorden tuh di dalam. Saya ya dibilang nguping nggak juga gitu, tapi kan dekat kan suaranya agak kedengeran gitu ya. Terus walaupun ya hampir semua obrolannya kayak ya kehalangan sama muffle bahasa ini ya, sama pintu gitu. Jadi kadang-kadang kedengeran suara David agak kayak marah gitu. Terus kedengeran kayak nangis gitu ya. Dan setengah jam kemudian David buka pintu, dia keluar, wajahnya lebih pucat lagi dari pas sebelumnya gitu ya. Tangannya agak gemeteran, tapi sebelum dia nutup pintu banget kan gitu ya, saya bisa ngeliat ruangan belakangnya udah kosong. Jadi bapak itu udah nggak ada. David mau nanya gitu, mau nanya apa gitu ya, dia gimana pak, gimana, baik-baik saja atau gimana gitu ya pak, ada apa pokoknya begitu ya. Oh ya David ngeliat ke saya aja, wajahnya kayak capek gitu, capek banget. Capeknya bukan capek fisik ya, capek mental. Dia bilang, pulang lah Son, pulang duluan. Jadi boleh kamu pulang duluan, istirahat, tidur, siap-siap besok kesini. Terus saya bilang, apa? Siap-siap buat apa? Terus Sean bilang, kita bakal ngelanggar peraturan nomor 10 sama 11 besok. Ketika pagi tadi saya datang buat kerja, berat ya, berat gitu. Kayaknya berat tuh kayak, aduh ini ada yang gimana ya, takut, ada, tapi juga penasaran gitu kan. Dan ya gara-gara itu justru ketika David bilang sana istirahat tidur, justru kayak juga gara-gara itu saya nggak bisa, saya malah kepikiran gitu. Jadi aduh bakal ada apa nih pagi ini gitu ya. Jadi sampailah saya di pagi, ternyata bioskop kosong. Ada tanda di pintunya bilang ditutup sementara akan ada kerusakan alat. Saya David ada di sana sendiri.
lampunya banyak yang belum dinyalain gitu ya. Dia di kantor gitu agak gelap. Dia ngeliat dinding aja gitu. Dia saya masuk, dia berdiri di ada gitu ya. Setelah masuk saya ya gimana ya, saya nggak pengen ganggu dia mikir, saya masuk aja terus saya duduk, saya nunggu sendiri dia yang ngomong. Dan beberapa menit kemudian dia baru ngomong, Sean katanya, ya sorry saya saya lagi mikirin di tempat lain katanya tuh. Dia bangun berdiri terus jalan ke arah saya. Anda bilang kita mau melanggar aturan hari ini kata saya gitu ya. Ya, nomor 10 sama nomor 11. Nomor 10, kalau Anda menemukan buku pakai sampul kulit warna hitam dimanapun, jangan dibuka. Nah, buku hitam ini ketika sudah disebut, buku itu memang suka kelihatan sih di shift-shift saya. Jadi selama beberapa tahun saya kerja di sini emang suka ada gitu, suka ada random aja gitu. Dan eh, melawan keinginan, jadi hampir sama kayak teater 3 ya, keinginan untuk membukanya itu cukup besar karena penasaran kan. Nah, bukunya udah kuno sih, udah tua, terus kertasnya juga udah kelihatan udah kuning gitu ya. Dan dia suka pindah-pindah misterius. Jadi kadang-kadang tiba-tiba di sudut di ruangan sampah gitu ya. Jadi kayak kayak buku biasa aja disenderin ke dinding gitu. Terus tiba-tiba jalan, tahu-tahu sudah di lobi di salah satu kursi gitu. Terus tiba-tiba pindah lagi ke kantor gitu. Ada di meja David. Pokoknya mah kayak pindah-pindah aja bukunya. Nah, nggak pernah ada kejadian dibuka sama pegawai lain, dan saya juga nggak pernah lihat David ngebuka gitu ya. Dan sepertinya saya bakal ngeliatnya sekarang karena katanya mau dilanggar. Jadi kami mulai dengan nyari buku itu. Cukup ngabisin waktu nyari di kantor, di lobi, ke ruangan-ruangan teater gitu kan nyari. Dan udah hampir capek gitu ya. Ternyata ada di lemari arsip. Di kantor David lemari arsip. Pas dia lihat dia langsung diambil bukunya, dia jalan dekat saya gitu ya. Halamannya memang udah agak kuno, kuning, kadang-kadang udah tua gitu ya. Dibukalah. Saya nggak bisa ngeliat isinya, jadi saya geraklah ke samping dia, maksudnya biar ngeliat gitu kan melongok. Tapi pas gitu ditutup lagi bukunya sama David. Nanti Sean, ntar lagi, jangan dulu. Terus ya saya marah juga kan, jadi dari sekian banyak pegawai cuma saya yang disuruh datang gitu kan, terus saya masih nggak dikasih tahu apa-apa gitu kan. Fit, ini gua nggak tahu apa-apa. Saya nggak tahu di sini harus ngapain atau kenapa kita harus ngelanggar ini dua peraturan ini gitu. Ya gak usah ceritain semua lah, apalah gitu, cerita dikit gitu biar nggak blank gitu kan. Dan pas itu David juga memang agak-agak dia mikir dan kayak mikir ya juga sih ya gitu. Terus dia ngomong gitu ya, benar sih. Ya sih, kamu memang harus tahu nah, ya udahlah, maaf nah. Jadi 15 tahun kerja di sini pasti hal kayak ini udah biasa. Dan untuk saya pribadi gitu ya, saya juga terbiasa tuh nggak ngasih tahu siapapun ya lebih dari yang harus diketahui. Nah, 13 tahun yang lalu Sean katanya, saya melakukan kesalahan. Jadi saya ketipu sama teater 3. Dia menggunakan rasa sayang saya pada seseorang. Jadi dia pura-pura jadi pacar saya. Saya buka pintunya dan hampir bawa bencana buat kita semua. Dan
hampir ya, karena saya bilang hampir jadi bencana buat kita semuanya, saya melakukan something gitu. Saya melakukan sesuatu, saya mengorbankan diri saya sendiri untuk menunda bencananya. Tunda kata saya, ya saya minjem waktu. Saya minjem waktu dan kemarin waktu itu habis. Kecuali kecuali kita bertindak. Teater 3 sekarang tidak perlu siapapun untuk membukanya. Pintu bakal kebuka sendiri dan saya nggak bisa biarin itu. Terus bukunya ini buku apa? Ya saya nanya gitu kan. Ya anggaplah ini macam manual. Jadi semua peraturan bioskop ini ada di sini. Dia ngeliat ke halaman-halaman itu lagi ya, dan saya ya saya ya gimana ya, saya merasa rada cukup puas sih karena informasinya gitu ya. Oh oke gitu, cuman gimana gitu kan. Pas itu Davin dia sambil ngebalik-balik beberapa halaman gitu ya, dia lihat isinya, terus dia nunjuk satu bagian halaman, saya masih nggak bisa lihat gitu kan. Terus dia bilang, Sean keluar sebentar ya, ntar aja, nggak lama gitu. Saya rada ragu tapi ya udahlah, saya turutin aja gitu kan. Saya keluar dari kantor, tutup aja. Terus ya kan bayangannya kelihatan kan dari baik tirai gitu ya. Terus tiba-tiba ada bayangan lain keluar gitu dari ruangan itu ya, keluar lebih dari satu ya, awalnya satu, terus jadi dua, tiga, empat. Terus ada suara ngomong gitu. Suara ngomong, ada suara kayak debat gitu lah ya, kedengarannya pokoknya mah tegas lagi, tapi nggak marah, tegas aja gitu. Suara si ininya, si shadownya itu, si bayangan ini kayak tajam, terus ada betesis kayak ular. Pokoknya bayangannya gitu jalan. Apa dia kan terbang rendah gitu kan. Terus muterin gitu, kayak muterin David, kelihatan lah dari balik itu ya. Dan David diam aja, dia nggak gerak. Dan pas itu David kelihatan kayak nutup buku, terus tangannya kayak standar gitu ya, sama kayak berdiri standar gitu. Terus bayangnya terbang, meluncur, terus masuk ke dalam David. Bayangnya nggak kelihatan lagi. Nggak nunggu perintah, saya langsung masuk. Saya langsung buka pintunya, saya tabrak pintunya kan. David ada di dekat meja, dia nyandar ke meja gitu kan. Eh, Nafasnya keras gitu, namanya keras juga, takut gitu. Tapi saya nggak lihat ada luka dia. Itu tadi apa? Itu makhluk apa gitu kan? David ketawa aja sedikit gitu ya. Terus dia bilang, ya anggaplah yang bawa pesan gitu ya. Atau yang ngasih tugas, dia bilang. Ah bisa nggak sih ngomong langsung gitu, nggak usah pakai kata-kata kita kata-kian beginilah. David, apa gitu? Ya gimana ya, jengkel udah, kondisi udah gini loh gitu loh. Saya ngomong sesuatu yang tidak boleh disebut, dia bilang. Tapi ya ini saat yang sulit, jadinya tindakannya juga terpaksa, desperate. Udah apa, desperate situation, desperate measure, desperate action gitu ya. Ayolah katanya, ini bentar lagi mau kebuka dan saya nggak mau nunggu itu kebuka sendiri, dia bilang. Dia jalan ngelewatin saya, masih bukunya masih dibawa. Saya ngikutin. Pas saya buka pintu kantor, saya lihat nomor 11.
Nomor 11, kalau ada seorang ibu-ibu berbaju hitam menawari Anda minuman, jangan diterima, jangan diminum. Ya, pas saya buka pintu kantor, ibu-ibu itu depan situ. Badannya agak tinggi, jadi bukan agak tinggi, lagi tinggi. Perempuan tinggi, lebih tinggi dari kita berdua. Wajahnya pucat, bajunya hitam. Gaun gitu ya, gaun tengah malam gitulah. Daster kalau bahasa ininya mah. Di tangannya ada gelas dari kayu. Kayu diukir gitu ya. Ya, saya pernah ketemu dengan wanita ini lebih dari sekali. Dia jalan-jalan sekitaran bioskop gitu dan suka nyegat gitu lah, nyegat pegawai kayak saya gitu atau David, terus nawarin minuman dari gelas kayu ini gitu. Kalau saya lihat sih airnya bening, kayak air biasa gitu lah, yang biasa dipakai buat minum gitu. Cuman kembali ya, mungkin efek dari teaternya gitu atau efek dari bioskopnya, jadi kayaknya kalau diminum nggak apa-apa deh gitu. Tapi kan ada aturan ini, ya saya nggak pernah terima. Untungnya dia nggak pernah maksa. Jadi bisa dibilang ini salah satu aturan juga yang memang gampang sih, jadi nggak berbahaya gitu ya. Jadi kalau kita nolak sekali aja, dia langsung ngangguk dan akhirnya langsung jalan aja. Nanti ngilang ya, belok misalnya belok di lorong ngilang. Nah sekarang dia ada depan sini. Perempuan itu dia ngangkat minumannya dan dia bilang, maukah kamu minum, katanya tuh. Saya langsung enggak gitu. Jadi suara dia tuh rada lemah dan suaranya sedih gitu ya. Saya langsung menolak karena memang sudah ini ya, sudah mungkin sudah terpatri di otak gitu. Saya langsung ya enggak gitu kan, secara sopan gitu. Tapi pas itu dia nggak lihat ke saya, dia lihat ke David. Jadi dia nawarin minumannya ke David. David diam sebentar, dia bilang ya, katanya. Ya saya tahu dari saya tahu dari hari sebelumnya kalau peraturan 10 dan 11 mau dilanggar. Tapi ketika dengar dia ngomong gitu, saya langsung, Fit, gimana? Sorry Sean, ini memang harus dilakukan gitu. Gak ada cara lain. Ya ambil minumannya. Terus si ibu-ibu itu gitu ya, dia bilang, udah lama, katanya. Minumlah, katanya. David ambil gelasnya kan. Dia meskipun ragu sejenak, tapi wajahnya kayak dikuat-kuatin gitu ya. Dia langsung minum. Cangkir dihabisin. Ya langsung saya tersedak, jatuh berlutut gitu kan. Sampai tangan jatuh berlutut, tangannya megangin ke saya. Saya juga hampir jatuh gitu karena berat kan tiba-tiba gitu kan. Dia batuk-batuk, terus keluar ada muncrat merah ke lantai. Perempuan itu bilang, kamu udah bayar harganya, katanya. Ya, katanya. Kata David itu sambil tengah-tengah muntahnya itu ya. Sekarang kata-kata David ya, saya minta sesuatu, katanya. Ya, katanya. Kata perempuan itu, apa yang kamu cari? Saya cari cara untuk menghentikan teater 3 biar pintunya kebuka. David bilang kayak gitu. Dan saya sadar, oh, jadi jadi maksudnya apa yang dikerjakan sama wanita ini tuh maksudnya, oh, kayak gini ya gitu. Wanita itu bilang, kamu nggak akan suka jawabannya, nak. Terus jangan dekat. Yakin kamu mau tahu jawabannya, katanya. Ya, katanya. Ya dia kembali udah pucat, udah lemes gitu. Terus perempuan tuh nggak dekat ke arah telinganya terus berbisik. Dan saya nggak tahu apa yang dibilangin. Setelah berbisik dia bangun lagi,
Sudah, katanya, kata perempuan itu. Selamat tinggal, David, katanya tuh. Dia ngebalik, apa sambil ngambil ini ya, sambil ngambil cangkir apa gelasnya, dia berbalik jalan lah. Terus belok di lobi itu emang ada belokan kan. Di lorong emang ada belokan, belok aja. Ya pasti kalau dikejar udah nggak ada gitu ya. David ngeliat ke arah saya, dan sekarang saya ngeliat di sudut matanya juga ada darah. Terus saya penasaran dong, Vin, dia ngomong apa gitu, ini ada apa sih sebenarnya gitu kan, apa yang dia bilang gitu. Terus David, terus saya sudah kedengaran suaranya makin lemah gitu kan, langsung pergi ke tempat proyeksi dan putar film buat semua teater sekarang cepat, katanya. Dan saya tahu ini perintahnya mutlak gitu ya, saya nggak bisa nawar. Ya udah, saya langsung lari ke tempat proyeksi, saya langsung ngeplay ya apapun filmnya, random mungkin film yang sebelumnya atau pokoknya yang cepat diambil, saya langsung ngambil play proyektor, dan saya langsung buat teater 1, 2, 3 sampai terakhir semua gitu kan, walaupun kosong kan. Dan selesai semua teater sekarang sedang nge-play film. Dan pas itu saya baru sadar, saya langsung lari ke lobby kan, turun tangga gitu ya ke arah teater 3 kan. Dan pas saya lihat, pas saya nyampe di urusannya yang ke teater 3, dia udah nggak di depan kantor, dia buku hitamnya buku hitamnya di sebelah pintu, dia berdiri di teater 3 di depannya, tangannya udah megang gagangnya. Pas dia ngeliat saya, dia nengok, matanya udah berdarah. Terus saya teriak, jangan Sean, jangan, jangan David. Dia ngomong dengan suara yang dipaksa keras, padahal udah lemas kayak gitu. Dia bilang, 13 tahun Sean, gunakan dengan baik, dia bilang. Dia senyum, dia buka pintu, dan kelihatan ada aura, ada bayangan gelap gitu kan. Dia langsung maju, ngelangkah, dia tutup pintunya di belakang. Dan pas itu saya dengar suara kan, ada suara keras dari dalam pintu, bergetar kayak gempa. Punya kayak dia kayak mau keluar gitu lah, mau keluar dari teater 3 gitu kan. Tapi kembali setelah masuk David, apapun itu nggak berhasil keluar dari teater 3. Pelan-pelan gemuruhnya hilang ya, gurunya mereda, gempanya hilang, dan saya nengok ke buku yang tadi, bukunya kebuka di halaman terakhir. Di halaman terakhir itu cuma ada satu kalimat, ditulis pakai tinta hitam, harus selalu ada seorang manajer.